Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, saya diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dan refleksi mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Berikut adalah simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia yang terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, saya dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, saya harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya saya sebagai seorang guru itu berada pada posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, saya melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi,
yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bisa dilakukan baik di kelas maupun di sekolah. Saya berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas yang saya ampu melalui kesepakatan antara guru dan siswa saya. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang sangat mudah diingat dan dipahami dan akan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima adalah segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini sangat penting. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru seperti saya untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Setelah mempelajari konsep-konsep inti pada modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah saya. Saya benar-benar dibukakan mata bahwa kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol seorang manajer untuk pembelajaran di kelas dan menuntun siswa bukan pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Selain itu, yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya juga menyadari bahwa pemberian penghargaan seperti bintang kelas ternyata memberi dampak negatif kepada siswa saya. Saya juga menyadari bahwa segitiga restitusi perlu dilakukan untuk menangani siswa yang melakukan kesalahan supaya mereka tidak menjadi pribadi yang gagal.
Saya juga menyadari bagaimana pentingnya menampakkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa dan membiasakan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah di kelas saya. Sebagai contohnya, saya menghadapi siswa yang sering menyontek dan mengejek temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Saya juga menerapkan di kelas untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Saya juga mulai memahami bahwa siswa saya memiliki kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Perasaan saya awalnya kaget dan merasa bersalah. Karena selama ini mungkin saya berada di posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Mata saya mulai terbuka bahwa kita sebagai guru kadang langsung menghukum murid yang melakukan kesalahan tanpa mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Termotivasi untuk menjadi guru yang berperan sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri saya dan siswa saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini. Namun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru harus dirubah menjadi posisi kontrol manajer. Memberikan kesempatan kepada murid atau siswa saya untuk berpendapat dalam menentukan keyakinan dan kesepakatan kelas yang ada juga perlu diperbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau yang selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa saya melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau menjadi karakter saat siswa berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.